sama kegiatan yang gitu yang semua ya. Lagi sama beliau kita mau bahas soal kabel power ya. Kebetulan ini ada masternya yang bikin. Nah, nanti kita banyak obrolan yang kita akan utarakan ke perihal barang ini, karena emang suatu produk itu tidak bisa langsung jadi sempurna. Semua butuh proses, dan kritik dan saran dari beberapa customer itu sudah banyak. Saya juga sering mengutarakan ke Betayung, karena untuk jadi sempurna itu penuh perjuangan, termasuk bangun jadi dari dulu juga pahit manis kita pernah rasain bareng di dunia itu ya. Dia yang capek, saya tak ngocek bangun sebuah itu. Nah sekarang kita ngobrol jujur nih, Bos Ayung, kesimpulannya dari tadi coba obrolan kayak gimana ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya dengan Ayung atau Didi Kurniawan sebagai owner Didi, di mana saya dan Pak Manus ini sohib lama, teman bisnis, teman main, teman semua. Nah, jadi untuk di 2023 ini memang kita lagi mencoba mengeluarkan satu produk baru ya. Yang kita sebut itu dengan nama power cable. Nah, mungkin sekilas terlihat seperti kabel atau gimana, cuma fungsi pasti ada. Tujuan kita menciptakan power cable ini karena kan kebetulan saya juga hobi di motor, hobi memaksimalkan performa motor, ya kan. Nah, memang kadang-kadang kalau untuk kita pakai main motor di gunung atau apa, kadang-kadang kan motor standar kan kurang untuk performa ya Pak Faiz ya. Karena kan memang itu kan standarisasi pabrik. Memang harus ada penambahan barang-barang aftermarket. Nah, cuma kan terkadang kan untuk meningkatkan performa itu kan kendalanya satu biaya. Biayanya kan nggak sedikit. Harus bongkar motor, harus bore up, harus turun apa? Ya, kita semua tahu lah. Itu kan bukan duit sedikit terkadang. Jadi kita mencoba membuat alat yang harga dari segi harga dia cukup ekonomis, tapi fungsinya terasa. Fungsi terasa untuk pemakai. Nah, contohnya mungkin kalau sebelumnya untuk tanjakan itu harus gigi dua, yang rada ngempos atau apa, yang kita coba dengan alat ini, yang terkadang untuk tanjakan tuh harus gigi satu kan, gigi dua dia ngempos. Ya kita coba dengan alat ini nih, sebenarnya dengan nggak perlu gigi satu lagi, gigi dua pun tenaga masih ada. Nah, jadi kesimpulannya kita coba bikin alat yang dengan harga yang ekonomis, yang nggak terlalu menguras kantong, cuma efeknya terasa, gitu loh. Kurang lebih seperti itu alatnya ini. Kalau mau penasaran lebih lanjut, ya harus dicoba. Kalau nggak dicoba susah. Betul. Karena produk kita tuh ada apa ya, efek dari sebuah kata sugesti ya. Oh, betul. Makanya kalau nggak nyoba maka nggak akan tahu, gitu kan. Dengan mencoba maka akan tahu rasanya kan. Ya. Karena kita mungkin menciptakan sebuah produk itu bisa pakai data ya. Tapi customer nggak perlu data lagi. Yang mereka butuhkan itu rasa. Ya. Nah, data dan rasa jika disatukan akan jadi sebuah produk yang istimewa kan. Itu udah merasa ya? Nah, itu seperti itu. Nah, ini sempet saya pertimbangan panjang kali lebar efek dari kabel ini, dan memang luar biasa. 100% dari pengguna itu puas, yaitu yang buat biasanya 1-2 dalam Adventure itu cukup 2-3, bahkan 4-nya kepake. Padahal dalam Adventure 4 jarang kepake, dan itu kepake. Dan ada sebuah kata yang istimewa dari beberapa customer. Ya, saya nggak jadi bore up, udah pakai ini, udah saya motor bore up, gitu kan. Dan memang signifikan, naik power itu sekitar 20%. 20% dalam horsepower itu sangat luar biasa. Dan susah dicapai. Dengan bore up pun harus ekstra ekstrim ya, untuk mencapai 20% itu tadi. Nah, dengan kabel power ini,
hasilnya bisa dicapai itu, dan orang sampai keluar bahasa seperti tadi, ngapain gue buat apa, kapan lagi nggak enak, nah gitu. Nah, selalu kita evaluasi semuanya, banyak masukan-masukan dari sama ya, terutama di hasil dari sepun. Kita masalah selalu di sepun, kurang kokoh. Kalau untuk hasil powernya udah oke, nggak ada masalah. Nah, masalahnya di sepun, makanya saya sering ngobrol ke Dr. Ayu, sepun benahin. Karena apa? Kita tetap harus berusaha agar produk ini menjadi sangat istimewa. Bukan cuma istimewa aja, tapi sangat istimewa. Yaitu penyempurnaan evaluasi dari kritik dan saran dari para pengguna. Kita jangan tutup mata, karena mereka lah yang menciptakan diri mereka sendiri menjadi marketing yang tanpa kita harus bayar. Betul. Ini cara bahasa Betawinya dari mulut ke mulut lah ya. Itu sangat berpengaruh. Nah, itu yang saya terapkan, dan kita sedikit memanjakan para customer ya. Dalam arti memanjakan itu, jika mereka ingin yang presisi untuk pertama sepunnya, kita ikutin. Karena apa? Dengan semakin bagus, otomatis produk yang kita jual atau dipasang oleh customer ini semakin rapi. Dan untuk mengatasi sepun ini pasti ada langkah-langkahnya ya. Nah, silakan, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kalau untuk kenapa tidak pakai sepun seperti ini, pertama ini lebih kecil. Betul. Nah, untuk masuk ke busi pun lebih mudah lah ya. Nah, kenapa ini juga dilatih dengan coating paper? Karena kan dasarnya dia ini kan super itu ya perunggu lah ya. Nah, jadi harus coating paper itu supaya dia arusnya pun lebih cepat membuang. Nah, diam lah di sini. Nah, jadi makanya kemarin saya pilih, akhirnya saya benahin, ya kan. Saya sampaikan ide saya ke Pak Ayung, karena dimana juga paling penyempurna itu tetap harus pakai silver. Mobil ini semua bisa silver, ujungnya silver, walaupun dia coating silver. Mungkin gini kata-katanya, kalau kita pakai bahan yang lebih tebal, mungkin dari segi durability oke, tapi dari segi fungsi ada kekurangan. Dari segi fungsi pasti ada ini, karena apa? Ada namanya dalam arus kan ada namanya ohm. Ya. Jembatan itu kan, itu yang harus kita tebal gitu loh. Mungkin ngomongannya jangan bilang lebih, kita secara teknisnya nggak usah disebut kali ya. Ya. Secara teknisnya nggak usah disebut. Intinya gini lah. Balik yang kayak kemana omongan kita kemarin. Intinya gini, kita mencoba membuat barang yang benar-benar tuh terasa hasilnya ke pemakai. Jadi orang pemakai bukan cuma mengeluarkan duit, tapi duit itu nggak ada efek apa-apa. Kan kita nggak mau seperti itu. Kita kepuasan customer kita nomor satu. Kalau untuk produk tidak ada yang namanya kesempurnaan. Kesempurnaan itu tidak ada. Ya, itu cuma milik yang maha kuasa. Tetapi kita tidak pernah berhenti mencari namanya kesempurnaan. Disitulah kita berbenah terus. Kita nggak bilang produk kita anti komplain, anti ini, nggak mungkin, karena tidak ada yang sempurna. Nah, tetapi masukan-masukan itu, yang masukan dari pemakai, masukan dari semua pengguna, itu semua kita tampung. Karena apa? Untuk tujuan meningkatkan lebih baik lagi produk kita. Ke depan biar lebih baik lagi. Kalau ada banyak kekurangan, kami mohon maaf, terlepas dari kekurangan atau kesalahan itu, tapi kami akan tetap 100% bertanggung jawab. Misal dipakai ada ini, kami tidak akan mempersulit untuk rektor atau karena apa? Dalam bisnis profit penting, untung penting, tetapi bukan itu yang utama juga. Karena apa? Kalau kita cuma mengandalkan profit, tapi tidak ada kepuasan di pemakai, nggak akan lama. Kalau cuma benar sebulan 2 bulan. Tapi walaupun profit kita tipis, kecil, tapi karena orang tua dia beli, dia senang, dia akan cerita ke teman-temannya, otomatis kan tanpa kita suruh pun orang akan mengiklankan sendiri. Karena apa? Karena mereka puas.
Itu yang kita cari di situ. Gitu. Betul. Gue ngacoin ini ya. Nggak apa-apa. Itu bisa jadi. Benar. Bagaimana sih diatur? Cuma yang pasti sih ya kalau saya sih bingung dulu gitu. Belum pernah seperti ini ngomong. Gue juga baru ini. Jadi maksudnya secara teknisnya jangan bilang ini lebih tinggi. Untuk mengatasi skun, oke. Yang pasti kita perbaiki terus. Itu kita coba benahi semua biar ketemu barang yang mendekati sempurna. Itu betul. Oke, jadi gini sih intinya. Apa itu? Kita anggaplah diri kita belajar dalam sebuah produk kan gitu. Kenapa dulu di waktu bikin knalpot saya nggak bikin seperti ini? Karena kalau knalpot itu kan barang terlihat, hasilnya pun terlihat, rasanya pun mudah dirasakan. Karena apa? Fisiknya besar, dipasang ada menghasilkan suara. Sedangkan ini kan tidak menghasilkan suara, tapi menghasilkan rasa. Makanya untuk meningkatkan kualitas produk kita harus jelaskan ke customer. Karena saya sebagai marketing lah, mau dibilang marketing beneran apa bohongan, sama bos saya nggak jadi soal, dia mau ngomong apa terserah. Intinya kita jual produk yang ada unsur sugesti tadi. Jadi kita harus bisa menjelaskan ini apa sih, fungsinya apa sih, beda sama produk lain seperti knalpot. Ini fungsinya apa sih? Ya, ini jelas terpasang. Ada suara yang kita dengar. Nah, ada bentuk yang bisa kita pegang, ada suara yang saya dengar di knalpot. Kalau ini cuma kita bisa pegang, tapi dia orang tidak akan tahu rasanya jika tidak mencoba. Makanya kemarin itu saya punya strategi marketing sendiri, dia juga selalu mantau terus. Itu saya pakai dulu, jajar rasakan, enak bayar, nggak enak balikin. Sampai walaupun tidak enak dan uangnya tidak ada, tinggal kembalikan. Tapi tolong jujur bahasanya. Kalau kita itu nggak boleh bohong, jujur apa adanya. Karena saya tidak pernah merasa membayar Anda, jadi Anda harus jujur rasanya. Jika tidak enak, kalau perlu kata kasar nih, lu maki-maki dah buat kita jadi soal. Karena itu sebagai bentuk evaluasi buat kita untuk menjadi kan sebuah produk ini jadi sempurna, mendekati sempurna atau gimana ya. Kalau semua orang mau sampai dengan Tuhan, kita tapi akan berusaha untuk menjadi sempurna dengan produk ini. Nah, ini kita harus sinergi. Bos Ayin sebagai owner dan sebagai yang punya ide, ini sebagai master produknya karena yang menciptakan. Nah, saya sebagai marketing. Nah, sini ini perjuangan paling berat itu malah marketing. Ya. Karena apa? Kita menghadapi ujung tombak. Langsung gimana customer itu sendiri, dia akan bicara apa, terus omongan miring, kenyang saya omongan miring-miring ini pasang begini dengan orang yang tidak tahu produk kita ya. Kira makanya kita menjelaskan ini kalau bola pasang ini jebol loh, keringan loh gitu, bahkan ada bahasa-bahasa seperti itu. Nah, kita akhirnya kan saya memberikan pembuktian ya begini, oh nggak seperti itu. Bahkan saya pun berani jika seandainya jebol gara-gara ini, jika dia tanggung jawab jebol apa sih? Biasanya kita ngedin. Kalau terlalu kering itu paling efeknya setelah patah, kita ngedin. Itu oke, kita boleh tanggung jawab. Karena apa? Kita yakin dengan produk kita. Kalau kita tidak bisa memberikan keyakinan ke mereka, gimana mereka mau beli? Ya, gitu. Ayo kita kasih keyakinan. Dan alhamdulillah sampai saat ini nggak ada yang motornya dibawa atau apa. Dan yang speknya udah gila. Kemarin itu ada satu customer, gitu, dia pakai tabu jadi gampang, piston 72, stroke up 6 mili, torek 34 ke 29, itu begitu semua kan. Dia dengan tabu jadi gampang ini nggak dapat, di bawah itu pasti kecelok. Dia tak sodornya ini kabel, dia nggak percaya. Gini aja, tes bayar. Dan saya terima kasih banget sama itu orang. Setelah dia tes, penjualan saya langsung karena apa? Sekelas dia yang itu oleh jor-joran dengan motornya bisa kuat. Jadi bilang kabel ini luar biasa. Saya nyari settingan nggak dapat sampai mekanik saya pun sampai bingung. Dengan kabel ini semua teratasi. Apa yang saya inginkan di dalam motor saya itu ketemu semua. Itu yang saya harapkan ketemu semua. Dan akhirnya dengan itu problemnya luar biasa. Dia cuma seorang juragan telur, tapi waktu asli itu pemain keras gitu. Dan berkat dia penjualan saya bagus.
Dan nanti pun saya ngomong tenang Den, nanti kalau penjualan bagus, tenang, ada sesuatu merchandise lah dari kita. Selaku Karena terima kasih. terima kasih karena sudah bantu barang itu jadi bumil. Gitu kan. Kita nggak akan pernah melupakan jasa-jasa orang-orang yang pernah membantu kita. Ini seperti itu. Itu orang yang asik sih, dia bilang, enggak mah tenang, nggak mungkin jual sama laku, saya tenang kok kalau temen usahanya lancar gitu. Gitu. Udah kalem, ada aja tuh. Nah, saya beberapa masukan nanti diperbaiki ya. Untuk KRX, jangan jauh-jauh, mulut aja, karena nggak akan dapat. Gini, kenapa hari ini nggak akan dapat? Dia modelnya itu kelemannya kedua kaki dia, lekuk kanan kiri, belakangnya lekuk ke bawah, depannya lekuk ke bawah, kan posisi akinya kan timur. Nah itu dimasukin ke depan sini ada aki, akinya itu nimbul kan, otomatis nggak dapat. Di sini dia lekuk, dari sini dia lekuk juga, dari belakang ya lekuk juga, nggak dapat. Mendingan kasih kiri, karena apa kemarin air tak pasang di luar. Kalau nggak dikasih ring, ini meletot, airnya dapetnya nempelnya sedikit. Tetapi kalau kita kasih ring, mau nggak mau kita bisa dibawa karena nggak nyampe bornya. Dengan tambahan ini nggak nyampe. Nah, untuk saran saya KRX bulat aja. Kalau CRF bisa oke nggak masalah, ini bisa dari atas. Kan akinya di samping. Tapi kalau untuk spon aki kan udah yang dulu kan lebih lebar ya. Ya, Udah pakai yang kecil. Sekarang kita pakai yang lebih kecil, dia lebih tetap. Karena apa? Baut dia nggak bulat sih. Bautnya kepala kunci, kan kotak-kotak gitu kan. Ini dikencengin pasti meletot. Gitu loh. Walaupun kecil juga tetap meletot. Nggak bisa sempurna lah, tetap dapat. Ya ini sih lebih bagus karena lebih kecil. Tapi saya yang di lapangan ya saya masang kurang sempurna. Karena apa? Takutnya kena getaran. Malah ini kan namanya adventure itu kan beda sama di Jawa ya. Itu kan blek kayak patah. Tiba-tiba saya tinggal kembali ikut. Wah kok ada kan nggak tadi di motor enak, tiba-tiba balik seperti semula nggak enak gitu. Nah kita menghindari itu. Kenapa enggak kita berikan ini untuk kita ya? Nah, karena posisi asli tidur dia ada di bawah jok. Bagus sih. Terus untuk memasukkan beberapa spoon untuk sushi yang jarak 230 itu nanti aku baru minta datanya. Kendalanya di sini om. Nih, karena kemarin ada yang jebol juga, ini termasuk ada juga yang jebol. Ini atau ini jangan terlalu dekat sama ini. Ini harus mundur. Jarak lubang ini ke sini harus agak jauh. itu sudah dibenahi sih. Dibanding yang sebelumnya. Buat evaluasi. Karena ini jebol juga gara-gara itu dikencengin. Ya ini masih gede. Jadi memang kalau untuk sekun kemarin kan saat Pak Faiz komplain kasih masukan langsung cepat kita benahi gitu loh. Secepatnya kita memang langsung evaluasi gitu loh. Betul. Karena apa? Dibalik lagi kepuasan konsumen nomor satu, dan konsumen itu pemakai itu hakim dan QC yang paling jujur, ya kan, dan itu kita butuh sekali masukan-masukan. Kita sangat apresiasi ada masukan, ada apa, karena apa itu kan membuat kita untuk lebih baik lagi. Jadi sedikit apapun pasti kita perbaiki terus menuju yang namanya sempurna itu. Walaupun tidak ada namanya kesempurnaan, tapi kita tidak pernah menyerah untuk mencari namanya kesempurnaan gitu. Paham lah, kalau saya paham orang Didi Kurniawan ya atau Ayu perjuangannya ya saya tahu dari zaman apa kita dulu ya gitu mas, dari sebelum ada GB7 ya sampai singkatan GB7 pun dibuat seru-seruan. Nah saya mau tanya nih, kita iseng-iseng nih, kita udah bahas semua tadi, udah masuk. Tahu nggak singkatan GB7? Belum. Nah kita akan ceritakan sejarahnya gitu. Oke, GB7 Nah. tergantung dari lover atau hater. Kalau dari hater nyebut GB7 itu gagal produksi 7 kali. Tapi nggak apa-apa, itu kan namanya seru-seruan. Kalau buat lover artinya apa?
gaspol 7 hari 7 malam non stop. Gara-gara lagi stres. Hari ke-8 modal. Oh ya, emang lo jadi gembel. Kalau duit tidak habis mau ngapain lo? Ya. Duit habis, tagihan makin belum kebayar. Iya. Iya nggak? Iya. Nempel royal. Gitu, sejarahnya seperti itu. Jadi di luar pun aku sering ngomong itu bahwa itu bukan grand prix ya, orang berpikir itu grand prix tapi bukan. Aslinya itu gaspol. Biar nasionalis banget itu loh, ya kan? Cuma ada sejarahnya ngambil nama gitu ada sih sebenarnya. Ada, iya. Ini simpelnya aja lah kita Ya. aja ya, karena filosofi itu kadang-kadang harus kita keluarkan, bisa enggak ya? Iya, Enggak perlu juga gitu loh. Intinya titik temunya itu di P7 ya, gaspol 7 hari ya, itu kali. Tuh. Tapi tetap kita terus belajar, karena dengan belajar itu pasti nambah ilmu. Jangan sombong tentang barang kita bagus. Karena kadang-kadang kita ambilnya itu karena kesombongan kita. Betul. Jadi Kesombongan merusak kerja keras semua. betul. Jadi memang semua saran, semua masukan dari customer, dari pemakai itu kita nggak tutup mata dan kita nggak tutup kuping. Tampung Kita semua. tampung semua karena apa? Itu bukti kepedulian customer kan. Bahwa mereka juga kan mau mengeluarkan uang untuk produk yang layak. Kita juga kan nggak mau asal. Betul. Karena sebenarnya produk kita itu bukan produk primer ya, bukan itu sekunder ya. Ya. Pakai ya. Sudah enggak ada apa-apa. Beda sama kebutuhan primer. Primer itu seperti bahan bakar. Menjual kucing dalam karung, karena kalau kucingnya mati juga gak enak, ya kan? Jadi bangkai kucingnya, makanya kita harus terbuka biar selalu wangi. Oke, let's go, kita lihat selanjutnya. Oke, selamat siang. Kita lihat proses produksinya nih. Kita lihat proses produksinya seperti apa, diracik seperti apa. Nah, kita di sini ada ibu-ibu. Ini mbak kita yang spektakuler, bisa ngerjain seperti ini. Mari kita lihat hasil dari pekerjaannya. Nah, ini proses lasernya seperti ini. Nah, ini proses laseran untuk logo BP7 di elektronik produk dari kabel power. Seperti ini prosesnya. Kita lihat sampai akhir berapa lama kira-kira sudah terbentuk. Oke, sudah terbentuk logo kita, logo BP7. Hasilnya nanti akan seperti ini. Oke. Dan beliau lah dibalik ini semua. Saya apresiasi luar biasa ya. Karena emansipasi wanita ya. Luar biasa, keren. Oke. Kita sudah lihat tadi bentuknya gimana bikin kabel power itu tadi. Oke, selamat siang dan salam ngopi. Kita lihat ya, kita lihat sama-sama waktu pengelasan tabung itu gimana, cara ngelasnya seperti apa biar barangnya jadi lebih bagus. Nah, ini bersama teknisinya gimana proses pengelasan untuk power.
Oke. Ini mobil masanya. Pakai pengaman dulu karena cukup silau. Oke, rapi hasilnya seperti ini. Cakep. Terima kasih Bapak atas waktunya ya. Oke, sudah kita lihat prosesnya. Nanti kita kasih tips lainnya.